Saat ini gereja memasuki perayaan hari Minggu, Hari Tuhan. Kita diajak meninggalkan sejenak kesibukan dan beban kehidupan, mengarahkan hati kepada Allah yang senantiasa menyertai umat-Nya. Marilah kita memasuki ibadat sore ini dengan penuh syukur atas segala rahmat yang telah kita terima sepanjang satu pekan. Semoga pujian yang kita panjatkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari kan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu, tidak akan terpisah. Cemas tidak perlu, tak usah gelisah. Hati harus tetap tabah. Tinggallah ya Bapa, dampingilah kami dalam suka duka yang kami hadapi, agar senantiasa kami mengimani kehadiran-Mu yang sakti. Terimalah luapan rasa syukur kami atas kelimpahan kebaikan hati yang Kau perlihatkan pada hari ini. Ya Tuhan dan Allah kami, terpujilah Bapa, pencipta semesta, bersama Putera, menebus dunia, yang mengutus Roh-Nya di tengah gereja untuk tinggal selamanya. Amin. Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem. Betapa gembira hatiku ketika dikatakan kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kami telah berdiri di gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, Engkau dibangun sebagai kota yang rapat tersusun. Suku bangsa berziarah kepadamu, suku bangsa Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan peraturan Israel. Di sanalah terdapat kursi pengadilan, kursi keluarga Raja Daud. Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem, damai sejahtera bagi orang yang mencintai Engkau. Semoga damai sejahtera turun atas wilayahmu dan kemakmuran atas istanamu. Atas nama semua saudara dan sahabatku, aku mengucapkan selamat kepadamu. Demi bait Tuhan Allah kita, aku memohonkan kebahagiaan bagimu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohonkanlah damai sejahtera bagi Yerusalem. Aku menantikan Tuhan, lebih dari penjaga menantikan fajar. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan.
Tuhanku, dengarkanlah seruanku. Hendaklah telingamu menaruh perhatian kepada jeritan doaku. Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi syukurlah, Engkau suka mengampuni, sehingga orang mengabdi kepadamu dengan takwa. Aku berharap akan Tuhan, hatiku mengharapkan firman-Nya. Hatiku menantikan Tuhanku, lebih dari penjaga menantikan fajar, lebih dari penjaga menantikan fajar. Israel menantikan Tuhan. Sebab pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Tuhanlah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku menantikan Tuhan, lebih dari penjaga menantikan fajar. Semoga dalam nama Yesus, bertekuklah setiap lutut di surga tinggi dan di bumi. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi, dan di bawah bumi, agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga dalam nama Yesus, bertekuklah setiap lutut di surga tinggi dan di bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Karena Kristus, sabda para nabi menjadi lebih teguh bagi kita. Baiklah kamu memperhatikannya, seperti seorang dalam kegelapan memperhatikan pelita yang bercahaya, sampai fajar menyingsing dan bintang kejora terbit dalam hatinya. Perhatikanlah pertama-tama bahwa nubuat-nubuat kitab suci tidak boleh ditafsirkan sesuka hati, sebab nubuat itu tidak pernah timbul karena kehendak manusia. Tetapi berkat dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan patut dipuji. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan patut dipuji. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit, nama Tuhan patut dipuji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Tuhan patut dipuji. Barang siapa mengaku di depan umum bahwa ia muridku, dia akan kuakui di depan Bapa-Ku di surga. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini.
mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa mengaku di depan umum bahwa ia muridku, dia akan kuakui di depan Bapa-Ku di surga. Kristus menggembirakan semua orang yang berharap kepadanya. Sebab itu marilah kita berdoa. Pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Kristus, Engkaulah saksi yang setia. Engkau telah bangkit dari alam maut, dan dalam darah-Mu Engkau menyucikan kami dari dosa. Semoga kami tetap mengenangkan karya-Mu yang luhur. Pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang Kau panggil sebagai pewarta Injil melayani rahasia kerajaan-Mu dengan tekun dan setia. Pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Raja damai, semoga Roh-Mu memenuhi hati para pemimpin bangsa-bangsa, supaya mereka memperhatikan orang yang miskin dan papa. Pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Bantulah semua orang yang dipandang hina karena suku atau warna kulit, karena tingkat hidup, bahasa atau agama, agar hak dan martabat mereka diakui sepenuhnya. Pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Terimalah semua orang yang telah meninggal dalam cinta-Mu, dan ikut sertakanlah mereka dalam kebahagiaan bersama Santa Perawan Maria dan semua orang kudus-Mu. Pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Sejenak dalam keheningan, kita haturkan segala rasa terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Nya sepanjang minggu ini. Dan marilah kita juga membawa permohonan kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang penuh belas kasih. Marilah kita mohon, pandanglah dan dengarkanlah kami ya Tuhan. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Dahsyat, semoga kami senantiasa menyegani dan mencintai nama-Mu yang kudus, sebab tak pernah Engkau mengecewakan mereka yang Kau teguhkan dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Pada hari ini, mempersiapkan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, kita kembali memulai novena kepada dua Rasul Agung ini, yang oleh Tuhan dipilih untuk menjadi pilar gerejanya. Santo Petrus dipanggil untuk meneguhkan saudara-saudaranya dalam iman dan menerima kunci kerajaan surga. Santo Paulus dipilih menjadi rasul bagi bangsa-bangsa dan pewarta Injil yang tak kenal lelah. Melalui novena ini, marilah kita memohon perantaraan Santo Petrus dan Santo Paulus bagi gereja semesta, bagi Bapa Suci Paus Leo, bagi para uskup, imam dan diakon, agar senantiasa dipelihara dalam kesatuan iman dan ketaatan pada kehendak Allah. Kita juga bawa kerinduan hati kita kepada Kristus melalui kedua Rasul Agung ini. Kiranya berkat syafaat Santo Petrus dan Santo Paulus, kita beroleh kemurahan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Petrus dan Santo Paulus yang terberkati, pada hari ini kami memilih Engkau ya para Rasul Agung, menjadi pelindung dan perantara istimewa kami di hadapan Allah. Dengan rendah hati, kami bersukacita bersamamu, Santo Petrus, pemimpin para rasul, karena Engkaulah batu karang tempat Kristus membangun gerejanya. Kami juga bersukacita bersamamu, Santo Paulus, karena Engkau dipilih Allah menjadi alat pilihannya dan pewarta kebenaran ke seluruh dunia. Kami mohon kepadamu ya Rasul Agung, perolehkanlah bagi kami iman yang hidup, harapan yang teguh dan kasih yang sempurna, pembebasan dari kelekatan pada diri sendiri, sikap tidak melekat pada hal-hal duniawi, kesabaran dalam kesulitan, kerendahan hati dalam keberhasilan, ketekunan dalam doa, kemurnian hati, niat yang tulus dalam setiap karya, kesetiaan dalam menjalankan tugas-tugas panggilan kami, keteguhan dalam niat baik, penyerahan diri kepada kehendak Allah yang kudus, serta ketekunan dalam rahmat-Nya hingga akhir hayat. Kami mohon kiranya berkat doamu, ya Rasul Agung, Santo Petrus dan Santo Paulus, rahmat Allah tercurah selalu bagi Bapa Suci kami, Paus Leo. Teguhkanlah beliau dalam iman, harapan dan kasih, agar senantiasa mengembalakan gereja kudus dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Mohonkanlah rahmat bagi para Bapak Uskup, para imam dan diakon, semangat persatuan dengan tahta suci. Semoga para pemimpin gereja senantiasa hidup dalam kesatuan, ketaatan dan persekutuan yang erat dengan Bapa Suci,
sehingga bersama-sama membangun tubuh Kristus dalam kebenaran, kasih, dan damai. Jagalah gereja Kristus dari perpecahan dan kesesatan. Satukanlah seluruh umat beriman dalam iman yang satu, sakramen yang satu, dan persekutuan yang satu, agar dunia semakin mengenal dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkanlah kami secara khusus juga memohon dukungan doamu, ya Rasul Agung Santo Petrus dan Santo Paulus, bagi setiap pergumulan dan kerinduan hati kami. Kiranya Allah berbelas kasih atas hidup kami. Dalam keheningan, marilah kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Semoga melalui perantaraanmu ya Santo Petrus dan Santo Paulus, dan berkat jasa-jasa mulia engkau ya para Rasul Agung, kami dimampukan mengalahkan godaan dunia, daging dan si jahat, sehingga layak menghadap Gembala Agung dan kekal segala jiwa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami diperkenankan menikmati hadirat-Nya dan mengasihinya untuk selama-lamanya. Sebab Dialah yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus, satu Allah, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Ratu yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami. Santo Petrus, doakanlah kami. Pemimpin para rasul, doakanlah kami. Santo Petrus yang menerima kunci kerajaan surga, doakanlah kami. Santo Petrus yang berkobar-kobar demi kemuliaan Kristus, doakanlah kami. Santo Petrus yang hatinya tertusuk oleh satu pandangan Yesus, doakanlah kami. Santo Petrus yang tak henti menyesali penyangkalannya terhadap Putra Allah, doakanlah kami. Santo Petrus yang pipinya dibasahi aliran air mata pertobatan hingga akhir hayatmu, doakanlah kami. Santo Petrus yang berseru, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu, doakanlah kami. Santo Petrus yang dibelenggu demi Kristus, doakanlah kami. Santo Petrus yang dibebaskan dari penjara oleh malaikat, doakanlah kami. Santo Petrus yang bersukacita menderita demi Kristus, doakanlah kami. Santo Petrus yang bahkan bayangannya menyembuhkan orang sakit, doakanlah kami. Santo Petrus yang perkataannya ditaati bahkan oleh orang mati, doakanlah kami. Agar kami senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan satu sama lain, doakanlah kami. Agar kami semakin merasakan dan melihat betapa baik dan manisnya Tuhan, doakanlah kami.
Agar kami bijaksana dan berjaga-jaga dalam doa, doakanlah kami. Agar kami diperkenankan meninggal dalam keadaan benar di hadapan Allah, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Santo Petrus yang mulia, Rasul Kristus, Engkau telah menerima kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Doakanlah kami agar dibebaskan dari segala dosa dan hidup serta wafat dalam rahmat Allah. Perolehkanlah bagi kami iman yang teguh, harapan yang kokoh, dan kasih yang bernyala-nyala. Semoga semakin mendekati akhir hidup, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Yesus Kristus. Bimbinglah kami ya Rasul yang terberkati, melewati segala bahaya selama pesiaraan hidup ini, hingga lenyap segala ketakutan dan kesedihan. Ya martir Kristus yang rendah hati, kini Engkau memandangnya bukan lagi seperti di Gunung Tabor, melainkan dalam cahaya kemuliaannya yang sempurna. Doakanlah kami sekarang dan pada saat ajal kami. Datanglah kiranya menolong kami, ya Rasul yang terberkati, dan hantarkanlah kami kepada Yesus, agar kami pun dapat mengasihinya untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.